Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 di mata kuliah Komunikasi Antarbudaya. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri nih serta mempelajari budaya Melayu yang masih eksis hingga sekarang. Jadi pada kesempatan kali ini kita berada di festival ya, di Festival Rumah Tua yang ada di Desa Berakit. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri nih serta mempelajari budaya Melayu apa aja sih yang masih eksis hingga sekarang. Jadi untuk tahu lebih lanjutnya, mari ikuti perjalanan kami. Mari. Oke teman-teman, jadi pada yang pertama ini untuk budaya yang akan kita perkenalkan ini adalah gasing. Jadi gasing ini merupakan sebuah budaya Melayu yang sudah ada dari zaman dulu ya, sudah diterapkan serta dimainkan oleh anak-anak Melayu kuno. Jadi gasing ini merupakan sebuah permainan yang terbuat dari kayu serta benang. Jadi cara memainkannya itu benangnya itu kita lilitkan di gasing tersebut. Setelah udah dililitkan, barulah kita pusingkan dia sehingga dia berputar. Jadi seperti yang kita lihat di belakang ini ya. Oke. Ini ada turnamen gasingnya ya, sepertinya. Jadi di sini memperadukan serta dia beradu siapa yang paling lamanya. Jadi teman-teman lihat ya. Jadi dia adu gitu, dipecahkan antara keduanya. Jadi nanti barang siapa terakhirnya yang udah bisa berputar sampai akhir, nah itulah dia menjadi pemenangnya. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada turnamennya sedang berlangsung. Juga mungkin ini kita akan bertanya kepada para ketuanya mengenai gasing ini supaya kita lebih mengenal serta lebih mengetahui bagaimana budaya gasing ini berlangsung serta eksis hingga sekarang. Jadi kita lihat juga di belakang sini ya, di belakang sini juga ada anak-anak yang sedang bermain gasingnya. Jadi di sini sangat lestari sekali ya, mulai dari orang tua, dari anak-anaknya itu bermain gasing semua. Jadi tanpa memandang umur gasing ini. Jadi ya semuanya bermain gasing. Mungkin bisa teman-teman lihat ini juga ada bermain gasing. Jadi semua juga sama-sama mempelajari dan ini yang serius ya turnamennya. Jadi di sini memperadukan gasing siapa yang paling bisa bertahan lama putar-putarnya. Baik teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Fadil ya, selaku pemain gasing. Jadi di sini kita akan mengulik nih mengenai sejarah serta mencari tahu lebih dalam bagaimana permainan gasing ini dari asal usulnya hingga bisa bertahan sekarang. Oke, Bapak Fadil, boleh saya tanya-tanya Pak ya mengenai gasing ini Pak ya. Jadi menurut Bapak, bagaimanakah sejarah serta asal usul daripada permainan gasing ini Pak? Asal usul gasing itu dari nenek moyang kita dulu. Jadi jangan kita melestarikan, jangan sampai hilang budaya Melayu. Kita lestarikan, kita hidupkan kembali daripada pembuatan gasing, daripada pakai parang biasa, sampai kita bikin daripada pakai alat bubut. Gitu. Jadi untuk itu jangan supaya mati. Jadi anak-anak ini dari sekolah kita ambil. Kita latih sebagus mungkin, baru kita tampilkan. Nah, ada yang dari nol anak-anak belum bisa main. Tidak ada bisa main, kecuali kita yang tua ini melatih. Dan itu pun tak bisa 1 hari atau 2 hari. Terus. Nah, gitu. Jadi itulah kita budayakan untuk tradisi gasing dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang. Kalau untuk putaran yang tadi ya, itu tergantung daripada tenaga. Tenaganya. Nah, jadi fisik harus kuat. Nah, iya benar. Fisik harus kuat, terus tangan bahu harus kuat. Berarti dia main otot di bahu Pak ya? Iya, kalau ini sakit nggak bisa pakai kuat. Untuk mukul atau mutar. Itu harus pakai kuat, kekuatannya di sini. Kalau ini sakit, nggak bakal bisa mutar dan nggak bakal bisa mukul. Kuncinya nih di sini, bukan di sini, badan. Tidak. Iya benar. Berarti main di tangan, tangan Pak ya?
setelah anak-anak mempelajari puncaknya di perlombaan ini Pak ya? Alhamdulillah. Ya, ini untuk bukan hanya sekedar pertanding ini. Oh, pertanding. Dan setiap hari kadang-kadang anak-anak itu kalau ada waktu luang dia orang main terus. Oh, main terus. Berlatih sendiri lah. Tanpa ada pertandingan, ada festival, anak-anak latihan terus. Nah, contoh di rumah saya, tiap sore. Ada. Nah, kalau hari ya seperti hari-hari libur, Sabtu, Minggu, ya, di rumah saya tuh penuh. Terus Pak, apa makna dari permainan gasing ini Pak dalam masyarakat Melayu? Pandangan masyarakat Melayu ini terhadap gasing ini ada maknanya nggak sih Pak? Banyak Maknanya. Maknanya itu tadi kita pertama sekali kemanfaatan mengelola olah tubuh kita, mengeluarkan keringat, ya. Kita dulu. Ya, anak-anak ini kalau main, ya kan, berkeringat, penyakit kurang. Ya toh? Nah, dari penyakit keringat kita keluar. Nah, itu tadi. Jadi di situ penyakit keluar, masuk yang baru. Jadi begitu. Nah, sama kita lari, senam. Dengan adanya gasing, anak-anak ini berkeringat. Coba suruh maraton, mau nggak? Beda lagi deh. Nggak mau, ya. Capek lah. Lari, senam, malah. Coba suruh main gasing, berebut kan, berkeringat. Nah, mengeluarkan keringat, anak-anak sehat. Masuk si yang baru ya. Nah, itu. Oke Pak. Berarti sangat bermanfaat gasing ini Pak ya? Sangat. Untuk kesehatan badan Pak ya? Untuk kesehatan badan. Oke Pak. Terus yang selanjutnya, selain daripada otot tangan nih Pak, bagaimana sih cara untuk biar gasing ini bisa diputar lama Pak? Kalau selain dari otot tangan, adakah teknik tertentu dalam memainkannya? Ada. Dengan olahraga. Itu olahraga ya jenis anak-anak sport latihan bau begini sebelum bermain. Bermain. Kalau macam saya lain angkat berat. Angkat berat. Barbel apa semua itu lengkap di rumah saya. Kalau anak-anak nggak bisa angkat, ini begini. Nah, itu kan kekuatan pukulan kita tuh. Ini dalam pertandingan ini Pak, yang dinilai apa ini Pak dari gasing ini biar dia jadi pemenang gitu Pak? Nah, dinilai. Tergantung kita. Mukul kena apa enggak? Kelihayan. Kadang kalau kita mukul nggak kena, dapat mata kita. Oh, berarti dia nggak cuma lama atau enggaknya Pak? Ada. Oh, nggak cuma lama atau enggaknya. Kita mendapat nilai daripada kita kena mukul. Menang gasing, dapat nilai tinggi. Nggak kena kita mukul, kita dapat nilai. Itulah jadi nilai itu yang menentukan. Oke Pak, ini yang terakhir, apakah permainan gasing ini tetap dimainkan Pak saat ini? Apakah cuma acara-acara tertentu atau festival-festival tertentu ya Pak? Kalau ini betul-betul dipertandingkan ya dengan acara festival, kita pertandingkan diadakan berhadiah. Seperti yang sudah di lapangan voli di sana. Di sana dulu kemarin. Habis itu ini kena budayakan rumah. Berarti ada perumahan besar juga Pak ya? Ini kan anggaran kan dari menteri langsung. Bukan sembarang dari menteri. Kalau di sana kemarin anggaran dari desa. Itulah tadi untuk membudayakan nenek moyang kita dulu bangkit lagi. Biar memperkenalkan pada orang awam. Setiap tahun. Setiap tahun nanti desa dulu yang mengadakan. Habis itu nanti ini lagi. Begitu. Berarti itu setiap tahun tuh. Agenda rutinan Pak ya? Udah ada matinya. Dikelola terus. Oke Pak, mungkin itu ya cukup pertanyaannya mengenai kami. Jadi memang gasing ini merupakan warisan dari nenek moyang dulu Pak ya? Yang sepatutnya kita lestarikan sampai harus. Jangan sampai mati Pak ya gasing ini Pak ya? Cuma di sini yang ada lestarikan itu yang dari nenek moyang kita layang-layang. Layang-layang. Layang-layang kan seharusnya kalau di tempat-tempat lain mungkin ada layang-layang terus jong. Tahu kan? Jong tahu. Itu. Karena di sini kan susah lautnya musim utara. Jong kan. Jadi diadakan gasing aja lah, jangan dulu. Jadi yang lain enggak. Oke, boleh Pak. Jadi terima kasih kepada Bapak Padli atas informasinya. Jadi teman-teman itu sedikit mengenai gasing. Jadi semoga bisa dipahami serta marilah kita ini sebagai orang Melayu ya, kita dapat melestarikan budaya gasing ini. Jangan sampai luntur serta tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi walaupun kita perkembangan zaman yang semakin maju ya, budaya Melayunya yang diwariskan oleh nenek moyang kita jangan sampai dihilangkan. Jadi terima kasih kepada Bapak Padli atas waktunya. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih.
apa aja sih yang ada di rumah tua ini. Jadi selain ada budaya, terdapat juga banyak artefak yang ada di rumah tua ini. Pemilik rumahnya bernama Haji Akub bin Jadir. Nah, Haji Akub ini adalah keturunan Cina Arab Bangka. Haji Jadir bapaknya itu seorang Arab Bangka. Nah, Haji Jadir beserta istri dan anaknya Haji Akub, Muhammad Nuh dan Muhammad Ali itu dari Bangka merantau ke Lingga. Nah, setelah beberapa tahun di Lingga, mereka ada pergeseran untuk pindah ke Brakit ini. Namun sebelum pindah mereka masih bolak-balik ke Lingga selama 2 tahun. Nah, setelah tahun 1908, Haji Akub dan ayahnya ini beserta adik-adiknya membuatlah rumah pada tahun itu. Nah, pada masa itu awalnya terbangun 1, terus dibangun lagi 2. Sebelah utara 100 meter itu ada 1 untuk Muhammad Ali. Nah, untuk sebelah selatan itu untuk Muhammad Nuh yang jarak 100 meter juga dengan bentuk yang sama. Nah, untuk rumah tua Melayu ini versi pertama, rumah adat Melayu dengan bentuk bumbungnya bentuk limas merujuk kepada rukun Islam. Terus untuk dindingnya itu susun tindih kasih, susun tegak itu namanya susun tindih kasih. Berbeda dengan versi baru itu bentuknya bentuk gudang. Susun dindingnya susun sirih. Terkait tentang rumah ini ada beberapa ruangan. Pertama sekali adalah rumah induk. Nah, rumah induk ini terbagi atas 2. Untuk ruang tengah biasanya ada tamu. Nah, untuk ruangnya satu lagi untuk dijadikan kamar anak dan kamar keluarga. Setelah itu ada serambi. Ya, setelah serambi itu ada rumah anak. Setelah rumah anak baru dapur. Nah, untuk rumah Melayu ini biasanya itu ada namanya tiang seri. Nah, kebetulan kita juga ada tiang seri. Itu tiang seri itu gunanya untuk bila mana si pemilik rumah atau orang tua pulang bekerja untuk istirahat, dia bersandar di situ. Dan kalau suatu malam untuk membaca buku atau membaca Al-Quran, biasanya kalau orang Islam kan identiknya malam baca Al-Quran. Nah, di atas kepala itu ada lampu cangkok itu. Nah, cangkok itu ditempel di atas, dia bersenderan di situ. Nah, terkait peninggalan-peninggalan yang ada di rumah tua Melayu ini, ada beberapa peninggalan yang salah satunya ini. Kalau dilihat ini hampir sama. Nah, yang satu ini tombak, yang ini lembing. Perbedaan tombak dengan lembing, kalau tombak ini dia lebih kokoh. Nah, itu kokoh berat. Nah, ini lembing, dia berkelok seperti keris. Nah, tombak untuk jarak jauh. Misalnya melempar untuk berburu. Kalau lembing ini digunakan hanya untuk menangkis serangan. Oke, selanjutnya ini adalah
tempat pakaian zaman dahulu. Nah, ini kalau ini tempat barang-barang zaman dahulu. Ini biasanya digunakan untuk orang kalau mengantarkan makanan kepada pihak laki-laki, biasanya menggunakan ini. Nah, ini biasanya kalau ada upacara pengobatan atau upacara keduri, biasanya orang membakar seperti kemenyan. Nah, ini tempat bara api. Nah, bara api ini kemenyan ditaruh orang, kadang di sini gaharu, ya ditaruh di sini. Nah, setelah itu ditutup, asap akan keluar dari lubang ini. Terus ini ada kacip. Nah, ini ada tempat kapur, ada tempat gambir, ya kan? Selanjutnya ini tempat lilin. Kalau apa acara orang nikah kawin itu kan untuk tepung tawar, biasanya ada lilin. Nah, ini untuk minyak wanginya. Ini lubangnya ini keluar. Nah, ada dua. Kamera jadul, mungkin nanti bisa lihat ada foto jadul di sana. Nah, ini kamera jadul. Ini dia sistemnya sistem tarik di sini. Nah, ini tempat ini isi klise atau film. Beberapa keris. Ini kalau yang besar seperti ini, dia keloknya seperti keris, seperti pedang. Kalau pedang dia nggak berkelok, ini namanya sondang. Sondang itu memang dia lebih besar daripada keris. Keris ini dia sejenis seperti badik. Kalau badik dia hanya mata sini, tapi ini atas nggak bermata kalau badik. Nah, ini keris jenis lurus. Untuk keris itu bahannya 7P, paku, pisau, parang, pahat, ya. Dia agak sedikit berurat bentuknya. Ini jenis badiknya tadi. Nah, untuk badik ini kalau orang tua dulu kalau udah karat seperti ini berarti sudah makan darah. Nggak tahu darahnya itu apakah darah hewan atau sejarah hewan. Iya. Nah, ini yang berkelok. Kalau dia masih bersih berarti nah, ini saya pun tidak mengerti secara jelas, tapi ini adalah milik daripada POC. Nah, ini ada lambang POC-nya. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu ada guru besar dari Universitas Indonesia yang datang ke sini melihat keris atau pedang ini. Dia mengatakan ini milik POC. Nah, beliau bertanya kepada saya apa keistimewaan si pemilik rumah ini sehingga beliau mendapatkan keris atau pedang POC ini. Ada bentuk tulisan-tulisan.
untuk lauk-lauk dahulu yang bertuliskan ada tulisan Arab. Ini ada tulisan Arab. Ini ibarat seperti mangkuk cuci tangan. Ini lauk. Ini biasa digunakan untuk tempat bara api, dan juga tempat lauk. Oke. Ini kalau orang dulu kan nggak punya mesin untuk membuat lubang di kayu itu. Setelah ini kan rumahnya nggak pakai paku, jadi dibor dulu baru kasih pasak kayu. Nah, dengan menggunakan alat manual ini, bornya manual. Ini warna merah karena udah di Nah, ini adik-adik tahu kue bolu. Iya. Besar Pak. Tapi ini bolunya bolu model bukan bolu yang bolu bakar itu, tapi ini jenis apam. Nah, ini kalau kita bawa pulut biasanya dia ada paha yang modelnya tinggi, ada ini itu di dapur, ini yang jenis kakinya rendah, sama ini juga. Jadi kalau ada di kita itu ada makan kecil, makan besar. Oke. Ini ikat kepala orang jemaah haji. Dulu berangkat haji dari sini ke Malaysia dulu. Setelah Malaysia baru mereka dulu kalau beranggapan orang berangkat haji itu ya nggak bakalan pulang lagi, karena 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang, jadi 1 tahun perjalanan. Dan mereka selalu berharap meninggalnya di Mekah, makanya seperti kata mati. Oke. Nah, untuk itu radio zaman dahulu masih jenis apa? Nah, untuk pemilik rumah ini Haji Atop itu dia meninggalnya di Kerangkung. Kebetulan beliau itu adalah Sarjana Kopra. Pada tahun 1942 terjadilah perampokan di rumah ini. Nah, di malam hari sekitar jam 8 malam perampok mendobrak pintu depan. Nah, untuk pintu sebelah samping sana itu dijaga oleh anak beliau yang bernama Nikmat, sembunyi di balik pintu, namun senapang perampok dari luar mengeluarkan tembakan. Nah, menembus dinding, kena betis anak beliau, tembus. Nah, oleh karena kepala perampok udah naik ke rumah, melukai istri beliau di bagian belakang ini di saat menggendong anak beliau yang bernama Muhammad. Waktu itu anak Muhammad masih digendong. Nah, si Akub kelihatan marah, mengejarlah kepala perampok itu. Setelah dia mengejar kepala perampok, dapat dia tikam. Nah, rebahlah kepala perampok di halaman. Dia mau tikam lagi yang kedua, dia tarik keris itu, dia tikam lagi yang kedua. Nah, waktu dia nikam yang kedua itu
laut, dia tidak tahu bahwasanya yang dia tarik hanya gagangnya aja. Akhirnya yang kedua itu dia tikam hanya tikam gagang bukan keris. Nah, dari balik pohon kelapa ada kawanan rampok yang lain menembaki si Haji Akop ini. Nah, rebah Haji Akop di halaman, namun tidak meninggal di malam itu. Nah, rame-rame suasana, akhirnya orang kampung datang, Haji Akop dibawa naik ke rumah. Nah, untuk menahan rasa sakitnya sampai ke pagi. Nah, setelah pagi baru Haji Akop dibawa melalui lewat laut untuk berobat ke kota. Waktu itu hanya akses ke Tanjung Pinang. Nah, si Akop meninggal di tengah laut. Oke, ada yang mau ditanyakan selain ini? Berarti itu sekilas tentang pemilik dari rumah ini, Pak? Iya. Kita tadi juga ada alat-alatnya yang sudah dijelaskan. Masih ini juga kita ada dalam tembaga. Nah, di sana kita ada makan beridang penduri rumah tua itu kita menggunakan dalam tembaga yang ada peninggalan daripada Haji Akop. Itu rumah ini ditempatkan secara turun temurun nggak? Ya, ditempatkan secara turun temurun. Oke. Oh ya, ini berarti dari 1908 tadi, Pak ya? Ya. Apakah ada perbaikan dari rumah ini, Pak? Kalau untuk perbaikan atap kita perbaikan. Kalau dahulu kan atap itu seng, kalau sekarang udah asbes. Namun waktu seng dulu pun juga ada mengalami beberapa kali perbaikan. Nah, terus untuk dapur itu udah ada penambahan di bawah karena kan udah modern, jadi udah harus ada kamar mandi atau WC. Kalau dulu kan WC kan jauh, masih menggunakan WC terbang dulu kan. Ya, sekarang udah nggak memungkinkan WC terbang, akhirnya ditambah dapur. Jadi walaupun udah diubah dari renovasi, tapi nggak menghilangkan nilai-nilai dari dulunya, Pak ya? Tetap tidak menghilangkan nilai seni Melayunya, dari arsitek bangunannya tidak berubah dari itu. Mungkin yang terakhir lah, Pak, harapan Bapak nih ke depannya untuk rumah tua ini mungkin bisa dijadikan apa gitu, Pak, museum kayak atau apa gitu, atau harapan lainnya lah, Pak. Nah, harapan saya ke depan, kebetulan ini kan kita udah tingkatkan statusnya menjadi situs cagar budaya. Di 2017 itu situs cagar budaya tingkat kabupaten, terus di 2022 itu situs cagar budaya tingkat provinsi. Nah, harapannya itu menjadi tingkat nasional. Akhirnya mungkin harapan saya tidak hanya mahasiswa dari Kepulauan Riau aja, bisa mahasiswa dari luar untuk sebuah studi. Ya. Jadi ibaratnya semakin dikenal lah, Pak. Semakin dikenal. Nah, juga harapannya terkait barang-barang ini supaya lebih mempermudahkannya, nanti mungkin ada etalase yang bisa tersimpan di situ, nggak harus tutup. Ya. Ya, mungkin itu aja, Pak, ya, mengenai sejarah daripada rumah ini serta barang-barang yang tadi, Pak ya. Mungkin kami bisa anu sendiri nggak, Pak? Boleh? Silakan anu sendiri juga ya. Penjelasan mengenai dari Bapak Abdullah. Ya, di sini saya akan menjelaskan kembali ya, di mana tongkat ini pada masanya dikenal dengan tongkat tombak lembing yang biasa digunakan untuk para masyarakat Melayu, yaitu untuk berburu, bahkan untuk mencari bahan buruan. Kemudian di sini ada
di sini ada ini namanya tombak yang biasa masyarakat Melayu menggunakan ini sebagai bahan tombak ketika ingin berperang. Nah, jadi ada perbedaan di mana tombak ini sedikit ada perbedaannya. Mereka ini perbedaan dari tingginya, yang ini untuk tombak, yang ini juga untuk lembing, yang ini untuk berburu dan ini untuk berperang. Nah, kemudian di sini kita juga mengenal di sini ada Oke guys, jadi di sini tadi ada beberapa peninggalan dari rumah tua ini. Sudah dijelaskan juga oleh Bapak Abdul tadi. Ada di mana ini ada tempat lilin untuk kayak orang nikah. Terus ini untuk tempat-tempat dapur sili teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat. Terus ada juga beberapa keris yang sudah dijelaskan sama Pak Abdul tadi. Dan ini ada kamera zaman dulu teman-teman. Jadi inilah peninggalan dari rumah sejarah rumah tua ini. di sini ada alat yang mungkin pada saat itu masyarakat Melayu belum memiliki palu atau alat bor. Nah, mereka merakit alat untuk menggunakannya untuk memasang kayu, memasang paku menggunakan ini. Jadi sebagai alat bantu juga pada masa itu. Ini dikenal sebagai alat bor dinding. Jadi teman-teman ada juga beberapa peninggalan dari rumah sejarah rumah tua ini, yaitu ada ini teman-teman mangkok. Teman-teman bisa lihat mangkok ini dari belakangnya ini terlihat beberapa ukiran. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam ini ada tulisan Arabnya. Nah, ini kata Bapak Abdul tadi, ini merupakan tempat untuk cuci tangan pada zaman dahulu itu. Selanjutnya ada ini teman-teman, ini dua ini merupakan ukiran yang dimana untuk tempat lilin teman-teman. Nah, jadi di dalamnya ada lubang. Nah, itu untuk meletakkan lilin di dalamnya, yang dimana yang di zaman dahulu itu untuk adat orang-orang pernikahan untuk menggunakan lilin. Nah, di sini ada tempat yang biasa kita kenal sampai sekarang. Ini tempat siri yang mungkin sampai sekarang tetap terlestarikan. Ini merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Melayu itu sendiri, tempat siri. Dan di sini ada beberapa keris pada saat itu peninggalan dari rumah ini. Mungkin asal usulnya sudah dijelaskan oleh Bapak Abdullah tadi. Ini penampakannya. Beda-beda ya teman-teman. Jadi ini juga beda-beda. Jadi memiliki sejarahnya masing-masing, yang dimana udah dijelaskan tadi sama Bapak. Terus, nah di sini ada kamera. Ya kan? Nah, ini kamera tadi udah dijelasin sama Bapak. Lebih spesifik kamera zaman dulu. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi karena udah sangat Udah perkembangan zaman. udah sangat lama. Di sini ada tempat apa? Tempat lauk. Tempat lauk. Dan barangnya ini bukan kayak yang sekarang. Berat teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ini berat. Karena dari Memang kayak besi gitu teman-teman. jadi betul-betul bukan barang yang kayak sekarang yang piring plastik itu enggak, antik. Nah, mungkin itu saja pengenalan dari peninggalan-peninggalan sejarah Melayu tentunya di rumah tua ini. Tunggu kami di selanjutnya.
daripada rumah tua ini yang ada di Desa Berakit ya. Jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Abdullah sendiri mengenai sejarah ataupun dari zaman dulu ini bagaimana sih rumah ini sampai bertahan hingga sekarang. Jadi sekarang ini sudah banyak renovasi ya, tapi tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada pada zaman dahulu. Jadi tadi kita juga telah melihat berbagai peninggalannya seperti tempat makan ataupun dari senjata-senjata tajamnya, dan juga tadi bor ya untuk membangun rumah ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan serta yang kami teliti mengenai peninggalan budaya yang ada di Melayu ini, tepatnya di rumah tua yang berada di Desa Berakit ini. Jadi ya, saya Ahmad Munib, Saya masih Tadarida dan saya menyampaikan. Bapak, dan saya sebagai pendamping budaya Desa Berakit Abdullah. Oke, kami pamit undur diri, semoga bisa dipahami. Jadi marilah kita sebagai generasi sekarang, apalagi orang Melayu, sama-sama melestarikan budaya yang ada di Melayu ini tanpa menghilangkan serta agar budaya ini nggak luntur. Jadi ya tugas kita lah sebagai pemegang budayanya nanti di kedepan hari. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita merawat tradisi budaya lestari.